Halo guys, welcome to NHTech ID. Jadi ini adalah iPhone 14 Plus yang aku sudah coba testing 1 mingguan terakhir. Dan bisa aku katakan ini HP pendatang baru di Apple yang harusnya akan menjadi pilihan mudah bagi pengguna umum. Hanya saja pastinya ada kelemahan di tahun ini yang menurutku cukup unik dan perlu kita bahas dalam video ini. Jadi iPhone 14 Plus ini merupakan HP terbaru di line up Apple di mana biasanya kita harus mendapatkan seri yang paling tinggi Pro Max, yang lebih tepatnya pertama kali di iPhone XS series, yaitu ada XS Max, untuk mendapatkan seri terbaik yang bisa didapatkan dengan 6,5 dan 6,7 inch ya akhir-akhir ini. Kita akan bahas sedikit apa sih experience yang aku rasakan dengan iPhone 14 Plus di tahun 2022 ini. Secara garis besar, tiap tahun pasti mengeluarkan HP baru, nggak hanya Apple, tapi juga brand-brand lain, dan chipsetnya bisa aku katakan Apple unggul lah dibandingkan dengan yang lain. Sehingga walaupun terpaut 1 tahun, aku bisa katakan masih tetap yang terbaik yang bisa kalian dapatkan dari sisi experience-nya, khususnya dari operating system dan juga dengan software, hardware dari Apple sendiri yang dikemas secara maksimal untuk memberikan experience terbaik. Ya kali ini juga datang di iPhone 14 Plus di tahun 2022. Dari sisi body, ini mirip banget dengan iPhone 14 yang biasa atau iPhone 13 yang biasa, hanya saja dari display yang paling besar. Pinggiran menggunakan aluminium frame, lalu juga untuk belakangnya menggunakan Gorilla Glass dari Apple, bagian di depan tetap menggunakan ceramic shield. Jadi dari sisi keringanan memang kerasa lebih ringan, jadi lebih enak lah, lebih nyaman dibawa-bawa walaupun dengan display yang besar. Sekarang masuk ke bagian display, ini tidak ada perbedaan dari sisi kelas yang biasa. Dalam arti ini hanya 60 Hz, tapi dengan display yang lebih besar 6,7 inch, brightness-nya juga di 800 nits dan maksimal HDR di 1200 nits. Ini yang bisa kita ketemukan di displaynya iPhone 12 Pro Max. Tapi terima kasih kepada notch-nya akhirnya yang menggunakan yang lebih kecil sama dengan iPhone 13 Pro Max. Jadi ya mirip lah dengan tahun lalu. Bisa kita katakan bahwa kalau misalnya sudah terbiasa 120 Hz, misalnya kalian menggunakan iPad atau laptop kalian sudah lebih dari 60 Hz, melihat ini memang akan terasa lagging. Apalagi HP Android lainnya dari mid level yang sudah mendapatkan 120 Hz. Tapi kali ini menurut Apple juga berani tetap dengan konsisten untuk seri yang biasa mendapatkan 60 Hz saja. Dan sebenarnya ketika aku tes ya, kalau misalnya dalam beberapa waktu tertentu tidak melihat 120 Hz sama sekali, 60 Hz itu tidak akan ada masalah. Untuk gaming pun, scrolling sosial media, ini sebenarnya tidak akan ada kendala atau mata kita mengeluarkan warning, itu enggak. Hanya saja ketika sudah setelah itu mungkin melihat 120 Hz, langsung melihat 60 Hz, langsung akan ada loading di mana kerasa laggingnya. Terkait speaker, karena bodi yang lebih besar, suaranya lebih mantap jika dibandingkan dengan seri yang biasa. Jadi ini mirip dengan iPhone 13 Pro Max lah kalau bisa aku katakan terkait speakernya. Lalu untuk vibration-nya tidak ada perbedaan dibandingkan dengan seri sebelumnya ya. Sekarang masuk ke bagian kamera. Jadi iPhone 14 Plus menggunakan kamera yang sama dengan iPhone 13 Pro Series untuk kamera utamanya. Jadi menurutku mantap. Hanya saja ultra wide-nya menurutku tidak diberikan upgrade, jadi masih sama dengan seri kelas iPhone 13 yang biasa. Untungnya, untuk Photonic Engine dan software-software lainnya dari computational photography yang baru diperkenalkan di iPhone 14 series tetap hadir di iPhone 14 Plus ini. Jadi sedikit ada improvement jika dibandingkan dengan iPhone 13 yang biasa. Dan untuk dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max, overall sebenarnya tidak jauh berbeda. Aku akan bahas lebih detail di video yang lain terkait iPhone 14 Plus jika dibandingkan benar-benar head-to-head dengan iPhone 13 Pro Max. Untuk kamera depan dengan 12 megapiksel terbaru adanya autofocus, ya menurutku sangat baik. Akhirnya aman ada upgrade di 14 series, tidak hanya di iPhone 14 Pro series saja. Halo guys, ini langsung dari kamera iPhone 14 Plus di 4K 30 fps. Untuk video pun fiturnya ditambahkan sangat maksimal. Action mode hadir dengan 2,8K paling maksimalnya. Lalu juga cinematic video bisa 4K 30 dan 24 fps, tapi tidak diaktifkan di iPhone 13 Pro series walaupun dengan chip yang sama. Yap, seperti biasa, ini tipe Apple, jadi ya aku nggak kaget sih terkait itu. Tapi dari sisi overall kameranya bisa dapatkan di iPhone 14 Plus, menurutku sangat aman. Kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik juga di kelas seri yang biasa untuk iPhone 14 Plus di tahun 2022. Masuk ke bagian chipset, tahun ini cukup menarik karena ini tahun pertama di mana Apple menggunakan chip yang tahun sebelumnya. Hanya saja menurutku ada sedikit yang menarik di mana tahun lalu itu dikeluarkan 2 tipe, yaitu dengan adanya core GPU yang berbeda dan core GPU yang lebih tinggi dengan 5 core GPU didatangkan kembali di iPhone 14 Plus.
Aku katakan di sini bahwa memang sebenarnya terkait performance itu tidak akan merasakan hal yang signifikan jika kalian benar-benar gunakan sehari-hari tanpa melihat Geekbench ya. Contoh, aku misalnya menggunakan game Genshin Impact, itu tidak akan ada masalah, 60 fps highest, 15 menit, aku berkurang sekitar 6%-an dan performanya masih stabil. Lalu juga untuk menggunakan dengan standar yang biasa ya, untuk grafik biasa juga berkurang sekitar 5%-an. Dan menurutku ini mirip experience yang sama juga diberikan di iPhone 13 Pro Max tahun lalu, kecuali frame rate-nya ya, dengan maksimal hanya di 60 frame per second. Lalu untuk perkembangannya, Apple sih mengatakan adanya penataan yang berbeda sehingga chipnya dapat memberikan performa terbaik dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam tesku yang aku lakukan tetap saja mirip-mirip saja yang bisa aku rasakan jika dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max dengan chip yang sama. Chip A15 Bionic masih tetap bisa memberikan yang terbaik di kelas jika dibandingkan dengan HP Android yang ada saat ini. Masuk ke bagian baterainya, tahun ini yang bisa kukatakan bahwa iPhone 14 Plus ini menjadi rajanya. Tahun lalu 13 Pro Max memberikan baterai yang terbaik. Tahun ini 14 Pro Max gagal mengikuti iPhone 13 Pro Max karena fitur-fitur tambahan yang diberikan. iPhone 14 Plus dengan baterai yang sama 4323 mAh dibandingkan dengan tahun lalu yang sedikit lebih kecil ya. Tahun ini tetap saja memberikan hasil yang jauh lebih baik. Terima kasih karena ya bukan terima kasih juga ya, tidak ada 120 Hz. Lalu juga untuk kameranya masih dengan 12 megapiksel dengan overall experience yang bisa diberikan dengan chipsetnya A15 Bionic yang paling terakhir tahun lalu, sehingga bisa kita katakan jika dibandingkan dengan 13 Pro Max tahun lalu pastinya baterainya akan jauh lebih efisien jika digunakan di iPhone 14 Plus. Bahkan mungkin jika menggunakan iOS 15 akan jauh lebih tahan lama lagi jika dibandingkan dengan yang sekarang di iOS 16. Yang bisa kita katakan bahwa iOS 16 ini baterainya cukup boros jika dibandingkan dengan iOS 15 sebelumnya. Sehingga ini yang paling mudah kalau kalian bingung terkait baterai. Jadi 1 hari pasti aman, 2 hari tergantung penggunaan. Lalu untuk aku sih bisa sekitar 8-9 jaman screen on time nggak masalah dengan iPhone 14 Plus ini. Jadi benar-benar memang paling mantap terkait baterainya. Dari yang aku share kalian di sini bahwa memang sebenarnya kalau kalian pengguna atau aku pun menggunakan HP yang besar sebelumnya di iPhone 12 Pro Max, mungkin 13 Pro Max, pastinya akan merasakan ini hal yang sangat standar. Tapi bagi kalian yang pengguna belum merasakan HP besarnya iPhone ya, karena misalnya sebelum-sebelumnya selalu menggunakan HP yang biasa dalam arti iPhone 12, 13 yang tidak ada seri yang Plus, lalu juga dari sebelum-sebelumnya belum merasakan seri besarnya iPhone, pastinya akan sangat puas dengan iPhone 14 Plus. Jadi memang dengan market yang berbeda dan pastinya dengan harga yang berbeda. Bukan berarti ini bisa dibandingkan langsung, oke, pengguna iPhone 12 Pro Max ke iPhone 14 Plus. Ya menurutku itu agak menjadi turun kelas, bukan karena turun kelas bagaimana, tetapi dari market atau target Apple yang sebenarnya berbeda, di mana yang Pro pastinya tetap dikasih yang Pro, yang biasa ini menjadi nilai tambah, bahkan yang menurutku harganya sekarang sudah tidak murah ya, cukup tinggi lah jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Menurutku untuk saat ini, walaupun orang-orang mungkin ada yang mengatakan ini penerus kegagalan mini dan lain-lain, untuk aku pribadi dari mencoba iPhone 14 Plus ini akan lebih mudah aku rekomendasikan HP ini bagi pengguna umum karena sudah standar dan tahun-tahun ini banyak yang melihat video ya dalam arti menggunakan YouTube, menggunakan TikTok, itu akan jauh lebih mudah menggunakan iPhone yang lebih besar walaupun dengan adanya beberapa yang di-cut terkait 120 Hz dan kameranya mungkin tidak sebaik yang Pro Series berikan. Tapi dengan harga yang ada, overall experience yang ada, kamera juga yang terbaik tahun lalu diberikan di sini, plus ditambahkan dengan software terbaik yang ada dari computational photography yang dimaksimalkan di iPhone 14 Plus tahun ini, tambahan RAM juga jika dibandingkan dengan seri yang biasa sebelumnya, menurutku ini akan menjadi HP yang lebih mudah lah untuk dibeli pengguna umum. Hanya saja pastinya disesuaikan lagi dari apa yang kalian inginkan dari sebuah iPhone, dan kalau misalnya kalian tanya jika dibandingkan dengan HP-HP Android yang lain, aku tidak bisa komentar banyak, karena dari sini lebih tepatnya dari sisi ekosistem, lalu juga dari ini iPhone besar yang bisa kalian dapatkan dari sisi yang biasa, ya hanya iPhone 14 Plus, lainnya harus Pro Max semua. Lalu jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menurutku dari sisi chipsetnya juga pastinya akan memberikan hasil yang maksimal. Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone 13 Pro Max, menurutku jika memang harganya masih tetap budgetnya masuk, aku mungkin akan lebih rekomendasikan ke iPhone 13 Pro Max. Tapi tergantung dari kalian dan aku akan bahas lebih dalam lagi perbandingan yang lebih real antara iPhone 14 Plus dan 13 Pro Max tahun lalu, kecuali tetap dari sisi budget pastinya iPhone 14 Plus akan lebih murah. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang iPhone 14 Plus di tahun 2022 ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.